Usia ya, yang namanya bicara usia bukanlah halangan untuk mengejar pendidikan setinggi-tingginya. Para lanjut usia berikut ini tidak pernah kehilangan semangatnya untuk terus belajar hingga meraih gelar sarjana bahkan doktor. Richard M. Smith berhasil meraih gelar doktor bidang studi sejarah di Florida International University pada usia 87 tahun. Dia adalah seorang veteran Perang Dunia Kedua. Saat masih muda, Smith sempat mengenyam pendidikan di Universitas Pennsylvania sebelum bergabung ke Angkatan Udara untuk berperang. Usai perang, Smith menyelesaikan gelar sarjananya dan menikah. Setelah sukses dengan bisnis pakaian wanita, Smith memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya saat berusia 80 tahun. Dalam disertasinya, Smith membahas tentang Jenderal William Sherman dan Partai Republik pada masa Perang Saudara di Amerika. Menurut Smith, hal terpenting dalam hidupnya adalah menjaga agar otaknya tetap bekerja. Bagi pria kelahiran 12 Oktober 1923 ini, tak ada kata terlambat untuk menempuh pendidikan. Ada pula Alan Stewart yang berhasil meraih gelar Master Bidang Studi Ilmu Klinik di Southern Cross University, Australia ketika berusia 97 tahun. Ini merupakan gelar keempat bagi Stewart. Sebelumnya, Stewart telah meraih sarjana kedokteran gigi, master di bidang studi bedah mulut, dan sarjana hukum di usia 91 tahun. Stewart tidak pernah kehilangan semangat untuk belajar, karena pendidikan dapat membuat kondisi mentalnya tetap aktif. Alan Stewart memiliki prinsip bahwa seseorang tidak pernah terlalu tua untuk belajar. Baginya, selalu ada kesempatan untuk mengembangkan pikiran, berteman dengan orang-orang baru, dan memberikan tantangan kepada diri sendiri untuk meraih sesuatu. Lansia lain yang terus berjuang untuk menempuh pendidikan adalah Nola Oakes. Dia menempuh kuliah di Fort Hays State University, Amerika Serikat, dan berhasil mendapatkan gelar sarjana bidang studi sejarah seni di usianya yang ke-95 tahun. Dia lulus pendidikan master 3 tahun kemudian saat berusia 98 tahun. Nola bahkan lulus sarjana bersamaan dengan cucunya. Namun hal ini justru membuatnya bangga. Baginya, umur bukanlah suatu masalah. Yang terpenting adalah fokus untuk mencapai sebuah tujuan. Semangat Nola menjadi inspirasi bagi teman-teman kampusnya yang masih muda. Dia memberi semangat kepada orang-orang untuk terus belajar karena baginya hidup adalah proses pembelajaran. Ya, setuju sekali bahwa meneruskan pendidikan itu tidak mengenal apa yang namanya usia. Tapi bicara mengenai usia, teman-teman, saya pernah baca ini merupakan data yang cukup mengkhawatirkan sih sebenarnya bagi saya gitu. Karena menurut penelitian ini, ketika kita sudah berusia di atas 30 tahun itu performa otak kita itu mulai menurun kan. Mudah banget kan, baru 30 masa udah menurun gitu loh. Aduh. Terus caranya bagaimana kira-kira bisa menjaga performa otak kita? Apalagi seperti kita lihat tadi contoh-contohnya. Itu mereka tuh semua usianya 80 ke atas tapi tetap bisa mengambil gelar doktor, gelar master dan sebagainya. Salah satunya tuh adalah dengan cara belajar bahasa asing. Jadi kalau misalnya kita belajar bahasa asing itu dipercaya bisa memperlambat brain aging atau menuanya otak kita. Oh gitu hasil risetnya ya? Kamu mau belajar bahasa apa? Saya Jangan ngomong bahasa cinta. Jangan ngomong bahasa cinta. Tenang, kalau itu sudah mendarah daging dalam diri saya. Bahasa apa ya? Kayaknya menarik kan bahasa Mandarin. Karena sekarang ya banyak di sekeliling kita orang-orang Mandarin gitu kan menggunakan bahasa itu. Benar. Kalau saya sendiri sih pengennya mempelajari lebih lanjut bahasa Jerman karena pernah belajar dan masih penasaran gitu. Kalau misalnya ada kesempatan lagi sih bahasa Jerman. Bukan karena Joachim Löw kan? Itu salah satunya mungkin. You wish gitu ya dengan belajar terus nanti ke sana nyari-nyari ketemu terus bisa ngobrol. Yes, Mr. Love. Tapi ini menarik juga gitu dan juga kalau misalnya saya dulu suka melihat kakek saya gitu. Kakek saya tuh sudah sampai tua dan tidak pernah pikun, Marissa dan Adrian. Jadi saya berharap saya tidak pikun seperti dia. Tapi dia tuh punya cara, dia tuh punya puzzle selalu dia taruh di samping tempat tidurnya dia. Jadi ketika dia mau tidur atau ketika dia bangun dia bisa ngerjain puzzle dulu. Jadi word puzzle atau seperti Sudoku. Yes, TPS, gitu kan? Sudoku itu semuanya berguna katanya untuk membuat dia tidak pikun. Brain training, latih terus otak kita agar tidak pikun. Caranya macam-macam.